Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai paten. Secara umum, dapat dipahami bahwa hak atas kekayaan intelektual atau yang dikenal dengan HKI dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh WIPO atau World Intellectual Property Organization bahwa hak kekayaan intelektual merupakan objek kekayaan intelektual tersebut berupa kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia atau yang dikenal dengan the creation of human mind. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada perkembangannya, hadirnya nama domain sebagai alamat atas suatu web tertentu, khususnya yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa, sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak atas merek. Dengan demikian, penting dipahami perlindungan nama domain dikaitkan dengan hak atas merek pada aspek hak kekayaan intelektual di bidang teknologi. Salah satu hak kekayaan intelektual yang penting dipahami adalah hak paten. Infrastruktur internet terdiri dari beragam teknologi informasi dan komunikasi yang berbentuk komputer, peralatan jaringan, dan perangkat lunak. Sedangkan jaringan global terdiri dari komponen perangkat keras seperti server dan komputer personal yang digerakkan oleh sebuah program komputasi. Hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam internet dan fungsi-fungsinya adalah hal-hal yang terkait atas kerahasiaan informasi, paten, dan hak cipta. Amerika dan Australia telah memberikan banyak contoh dari hasil-hasil putusan pengadilan mereka mengenai penemuan-penemuan baru dalam teknologi informasi bisnis yang dapat menjadi subjek hak atas paten. Merujuk pada Undang-Undang Paten di Australia, maka paten diberikan kepada para penemu yang subjek patennya sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Di antaranya hal yang baru, tidak biasa, dan bermanfaat. Paten dapat diberikan kepada bentuk alat, muatan atau isi, metode atau proses, atau kombinasinya dalam bidang teknologi. Sehingga paten di Australia diberikan atas dua bentuk paten, yaitu paten standar dan paten inovasi. Untuk memenuhi paten standar, maka sebuah penemuan diharuskan: 1. Sikap manufaktur, 2. Kebaruan, 3. Berdaya cipta, 4. Bermanfaat, dan yang kelima, tidak dipakai secara rahasia sebelumnya. Sedangkan untuk memenuhi paten inovasi, maka sebuah penemuan diharuskan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sikap manufaktur, 2. Kebaruan, 3. Inovatif, 4. Bermanfaat, dan yang kelima adalah tidak dipakai secara rahasia sebelumnya. Pada umumnya, paten telah banyak diberikan kepada perangkat keras komputer dan peralatan yang terkait dengannya. Termasuk di dalamnya adalah program-program komputer lengkap maupun komponen komputer seperti cakram, memori chips, arsitektur BIOS, dan monitor. Aksesoris komputer lainnya dengan konstruksi tertentu juga dapat dipatenkan, termasuk adanya perbedaan format dan tata letak data yang berakibat adanya efisiensi kapasitas penyimpanan, kecepatan pembacaan data, atau mengurangi terjadinya kesalahan. Pada awalnya, program komputer yang berbentuk metode perhitungan, algoritma matematika, dan skema atau sistem bisnis dianggap sebagai hal yang bersifat abstrak dan tidak bersifat sikap manufaktur. Padahal bagi penciptanya, program komputer merupakan suatu perantaraan penggerak mesin-mesin yang menyerupai tingkah laku manusia dan bermanfaat untuk meringankan pekerjaan manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya, paten dapat diberikan terhadap penemuan perangkat lunak komputer, termasuk juga metode bisnis yang digunakan di internet untuk memungkinkan berjalannya fungsi perdagangan elektronik. Dan paten dalam hal ini akan menjadi pelengkap dari hak cipta di bidang perangkat lunak komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem bisnis pada perdagangan elektronik dapat dimohonkan perlindungan patennya. Metode bisnis dan sistem bisnis merupakan istilah yang dapat dijelaskan sebagai skema, rencana, atau pendekatan administratif, manajerial, atau tata laksana dari sebuah organisasi. Sistem bisnis ini mengatur tentang bagaimana pengambilan dan pemanfaatan informasi untuk kegiatan bisnis. Biasanya akan meliputi model perdagangan, transaksi, pembiayaan, pengelolaan sumber daya, periklanan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Pada tahun 2003 yang lalu, sistem bisnis belum pernah didefinisikan sebagai hak kekayaan intelektual secara pasti dimanapun, tetapi secara nyata sudah ada dan sangat beragam. Maka, definisi sistem bisnis untuk kepentingan hak kekayaan intelektual adalah metode operasional perusahaan atau pengolahan keuangan atau pengelolaan data dalam bidang usaha ekonomi. Dalam perkembangannya,
Paten telah diterapkan dan diberikan untuk berbagai penemuan perangkat lunak dan metode e-commerce dan bisnis internet. Termasuk di dalamnya metode penjualan dan pembelian elektronik, fungsi jejaring sosial, transaksi keuangan, teknik periklanan, fungsi dan struktur internet, teknik kompresi data, dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.